Macam yang ketiga itu zakatun naqdaini, yaitu zakatnya emas dan perak atau mata uang. Jadi punya simpanan dolar, rupiah, real, ringgit umpamanya yang mencapai nisab maka dan haul, maka wajib dizakati. Fa'idha tamma, maka ketika sempurna apal haul itu 1 tahun, durasi 1 tahun. Umpamanya orang punya, saya teruskan dulu, ala wazni mi'atai dirhamin, atas bobot 200 dirham, biwazni Makkata, dengan timbangan kota Mekah. Apanya nukrotan, yaitu peraknya kholisotan yang murni. Fafiha, maka itu di dalam mi'atai dirhamin khamsatu darohima, zakatnya adalah 5 dirham. Kalau orang punya 200 dirham, maka zakatnya adalah 200 dirham, zakatnya 5 dirham. Nah, kalau digramkan, kalau perak itu 588, ya, 588 gram, dan sudah 1 tahun. Jadi kalau ini nyimpennya mulai awal itu memang sudah mencapai nisab. Jadi orang nyimpan katakan 600 gram lah, disimpan mulai awal sampai katakan awal Januari atau awal Muharram. Kalau pakai Masehi berarti nanti akhir Desember dihitung. Artinya kalau tetap masih maka dizakati 2,5%. Kalau pakai pakai Komariah, ya berarti kalau 1 Muharram nanti ketika akhir Dzulhijjah dizakati. Ini sama kalau bentuk uang, bentuk tabungan atau bentuk deposito umpamanya sama. Jadi uang itu memang sudah utuh, ya sudah utuh umpamanya kayak kemarin senilai 85 gram emas, asumsinya mungkin sekitar 100 berapa kemarin itu, 37 juta atau berapa. Kalau sekarang mungkin malah lebih, karena sekarang itu harganya hampir 2 juta malah, dan naik terus emas. Nah, itu sejak awal deposito itu mas gitu. Beda dengan perdagangan. Kalau perdagangan itu modalnya bisa jadi belum mencapai, modalnya bisa jadi umpamanya 100 juta, 100 ya katakan 100 juta. Kemudian diperdagangkan, nanti akhir tahun ada senilai tadi, senilai harga 85 gram emas, maka dizakati. Jadi bedanya itu, kalau perdagangan itu dihitung mulai kapan mulainya, modalnya terserah, karena yang dihitung adalah modal dan keuntungan. Tapi kalau bentuknya adalah mata uang, maka dihitung awalnya itu sudah nisab, ya sudah nisab, ya jadi sudah nisab, kemudian sampai akhir tahun mas sudah tetap mencapai nisabnya itu, maka dizakati. Wawa adapun khamsatu darahima itu rub'ul unsuri, yaitu 4/10, berarti 2,5%. Wama dan adapun perkara zada yang tambah apa ma, itu fabi hisabihi, maka dengan hitungannya ma. Artinya kalau tadi 588
8 gram perak, kalau umpamanya kok ada 600 perak, ya berarti 2,5%-nya dari 600. Kalau ada 700 berarti 2,5-nya dari 700, gitu maksudnya. Walau dirhaman, walaupun umpamanya tambahnya hanya 1 dirham, jadi 581 umpamanya. Jadi hitungnya ya 2,5% dari 589 kok 1. Monggo. Wa nisabudz zahabi, dan adapun nisabnya emas itu isyruna mithqalan, ada 20 mithqal, khalisan murni. Jadi 20 mithqal itu kalau menurut hitungannya para ulama memang macam-macam ya, macam-macam. Tapi kemudian sekarang kalau di dalam kitab Taqriratus Sadidah itu 84 gram. Tapi kalau keputusan MUI ya itu 85 gram. Ya, 85 gram. Mithqalan khalisan murni. Murni itu artinya emas semua, jadi emas yang 24 karat. Kalau yang emas 22 karat atau yang 16 karat atau yang karatan, enggak. Ada emas kok karatan. Biwazni Makkah, dengan timbangan kota Mekah. Fafiha, maka itu di dalam isruna mithqalan rubu'ul usuri, yaitu 4/10, berarti 2,5%. Wama, dan adapun perkara zada yang tambah apa, ma itu fabi hisabihi, maka dengan hitungannya ma. Umpamanya orang punya 100 gram kayak emas antam itu 100 gram ya, yang satu itu, satu batang itu. Nah kalau 100 gram ya berarti 2,5%-nya dari 100 lah gitu. Lah terus pi apa dicuil gitu? Ya enggak, ya nilainya saja. Nilainya umpamanya dikruskan, kalau 100 gram umpamanya, kalau nilainya berarti harganya 2 juta, ya berarti kan 200 juta nggih. 200 juta berarti ya 2,5%-nya dari 200 juta berupa uang nanti dizakat. Lah tahun berikutnya dizakati lagi kalau masih tetap. Pokoknya selama masih ada satu nisab ya, kecuali kalau dicuili didik. Wa inna qasa, dan jika kurang apa zahab tadi itu minan gini aja. Wa inna qasa, dan jika kurang minan nisabi, dari nisab apa, habbatun, sebiji mamanya. Jadi 85 atau 84 kurang sedikit, kurang saknil ya dari orang Jawa itu. Fala zakat, maka tidak ada zakat. Jadi kalau kurang itu tidak wajib zakat, tapi kalau sedekah boleh. Ini sama halnya dengan zakat profesi itu. Kalau orang gajinya umpamanya per bulannya berapa itu? 15 juta. Itu kalau setahun berarti berapa itu? 160 nggih. 180. 180 kalau harga emas sekarang berarti belum zakat itu. Nah, berarti ya infak sedekah jadinya. Jadi infak sedekah. Tapi memang ada yang ngitung itu hanya 77, ada itu. Yang ngitung 77 itu ada. Jadi watajibu, dan wajib alaman, atas orang
atau watajibu dan wajib apa zakat alaman atas orang itu ma'ahu beserta man darohimu beberapa dirham maghsyusatun yang dicampur. Idza kana ketika ada itu via di dalam maghsyus darohim maghsyusah apa hadzal miqdaru yaitu ukuran ini tadi satu nisab tadi minan nukrati dari perak al khalisati yang murni. Jadi umpamanya ada punya perak yang campuran, tapi kalau nilai umpamanya ada punya perak itu 1000 gram, kemudian seandainya dimurnikan, murninya itu hanya 600 gram, ya berarti wajib dizakati. Nah, sama dengan emas juga sama. Kalau emas yang katakan berapa tadi, yang 22 karat atau yang 18 atau 16 itu karat, maka juga sama nanti. Jadi seandainya dihitung murni itu kira-kira kalau dihitung 24 karat itu berapa? Nah gitu. Watajibu dan wajib apa zakat fitibri di dalam emas lantakan. Jadi emas ya itulah emas batangan itu. Jadi emas batangan itu. Memang ini jarang-jarang dibahas zakat itu. Biasanya pengajian itu isinya sholat, kalau amalan-amalan. Nanti setelah bab sholatnya selesai, balik lagi mulai awal dari bab wudhu lagi. Jarang yang mau bahas zakat, jarang. Bahas haji saja juga jarang. Ya balik muter aja bab sholat itu, muter aja. Wafil khulliyi dan di dalam perhiasan al-mahdzuri yang dilarang, artinya yang dilarang itu orang laki-laki kok nyimpen emas, ya berarti tidak boleh, artinya dia dilarang untuk memakai. Tapi kalau ibu-ibu kok nyimpen emas, berarti al-khulli apa namanya yang dibolehkan, al-mujawaz. Tapi kalau yang al-mahdzur yang dilarang kayak umpamanya mastris umpamanya, nyimpen kalung, nyimpen gelang, nyimpen anting-anting, nyimpen apa namanya cincin dan sebagainya, nah, ini malah dicurigai mana nih. Kawani zahabi seperti beberapa wadah emas, wal fiddati dan perak, wa maraqibidz zahabi dan kendaraan-kendaraan emas umpamanya, lirrijali untuk laki-laki. Sekarang kan itu yang apa itu yang raja siapa itu dulu yang mati itu kan pesawatnya berlapis emas, mobilnya berlapis emas. Wala tajibu dan wajib apa zakat fil khulli di dalam perhiasan al-mubah yang dimubahkan. Artinya kalau perhiasan yang mubah tidak wajib dizakati. Umpamanya ibu-ibu kalungnya ada 30 gram, nanti gelangnya sebelah kanan 20, sebelah kiri 20, nanti anting-antingnya 10-10, tambah cincinnya 20, apalagi rentengan ini sampai penuh umpamanya. Ada kalau di total ada umpamanya hampir 100 gram. Itu kayak orang Madura yang di TikTok itu ya. Wah itu kalungnya Masya Allah. Orang Madura sama orang mana itu? Sulawesi ya? Wah itu kan Masya Allah. Kayak pameran berjalan itu kan, pameran kayak gede-gedean gitu. Nah, kayak begitu itu apa namanya? Tidak wajib dizakati.
Tapi kira-kira kalau yang berlebihan itu ya tetap disakati, karena ya orang namanya berlebihan itu dilarang sebetulnya. Watajibu dan wajib apa zakat fiddaini di dalam hutang alladzi huwa, yang mana huwa adapun alladzi itu ala maliin atas orang kaya. Walakin tajibu tetapi wajib apa zakat indal istifai ketika dipenuhi. Wa in kana walaupun ada apa dan itu muajjalan ditempokan. Jadi kalau berupa utang, umpamanya punya piutang banyak, ya zakatnya ketika dibayarkan nanti, maka wajib dizakat. Fala tajibu maka tidak wajib apa zakat illa inda khululil ajali, kecuali ketika jatuh tempo. Jadi boleh tadi, tapi wajibnya ketika jatuh tempo. Nah, itu yang tentang nakdain. Sekarang an-nau'ur rabi'u, macam yang keempat, itu zakatut tijarati, yaitu zakatnya perdagangan. Perdagangan itu taklibu malin bi'iwadin, jadi memutar apa namanya barang dengan ganti, maksudnya dengan imbalan, itu namanya perdagangan. Waya adapun zakatut tijarati itu ka zakatin naqdaini, seperti zakat emas dan perak. Wa innamayan akidu, bahwasanya terikat apal khaulu khaul min waktu milkin nakdi, sejak dari memiliki harta itu, alladzi yang mana bihi dengan an-naqd ishtara membeli siapa man al-bidha'ata pada apa namanya barang dagangan itu. Umpamanya gini, Ustadz Marjaya mau dagang, punya modal, lah sedang punya modal itu mulai dihitung, mulai haulnya, ya mulai punya modal itu. Dari yang mana dari modal itu kemudian akan dibelanjakan, umpamanya jual beli kain, umpamanya jual beli beras atau apa. Jadi umpamanya punya modalnya per 1 Januari, ya berarti sudah mulai dihitung itu, hitungan haul sejak itu. Nah sejak itu. Kecuali kalau belum niat, umpamanya punya duit, belum niat sebetulnya, kemudian jalan-jalan ke pasar, lihat pakaian-pakaian, wah lihatnya kok murah-murah ya pakaian sini, dah niat kulaan. Nah berarti ini mulai dihitung. Jadi ketika orang mulai niat dagang, nanti juga begitu, berhenti ketika orang udah gak niat dagang, udah saya berhenti nggak dagang, ya otomatis sudah langsung apa namanya durasinya itu langsung putus. Nah gitu. Inkana jika ada apa naqdun nikat itu nisaban. Fainkana maka jika ada apa naqd itu naqisan kurang, au ishtara atau membeli siapa man bi'aradin dengan harta itu, ala niatit tijarati atas niat perdagangan, fal haulu maka adapun haul itu min waktu syira'i dari waktu membeli itu. Jadi kalau di sini tafsil, kalau modalnya tadi itu sudah 1 nisab, maka dihitung, ya dihitung. Namanya kan kalau pengusaha besar kan modalnya besar kan gitu, orang trading yang besar itu tentu saja modalnya umpamanya 1 miliar, 2 miliar dan seterusnya. Nah, itu dihitung. Tapi kalau modalnya kurang dari
nisab, maka dihitungnya ketika belanja tadi itu, ketika belanja. Waktu ada dan ditunaikan apa zakat min naqdil baladi dari mata uang dalam masyarakat, dalam negara itu. Berarti kalau di Indonesia pakainya rupiah. Wabi dan dengan naqdul balad yuqawwamu dinilai apa mal. Jadi nilainya juga pakai rupiah. Fa'inka maka jika ada apa ma perkara bihi itu bi dengan ma'asyirau belanja nakdan itu apa namanya berupa emas, wakana dan ada apa nakdan itu nisaban nisab kamilan yang sempurna, karena maka ada apa takwimu. Takwim itu apa ya, kalau bahasa ekonomi apa ya, kalau anunya kan penilaian barang itu loh, taksiran apa guna bahasa ekonomi. Bihi dengan nakad itu aula lebih utama min naqdil baladi daripada mata uang negara itu. Waman siapa orang itu nawaniat siapa man at-tijarata pada perdagangan min malikin yatin dari harta simpanan, falayan akidu maka tidak jadi, tidak terikat apal haul bimujarradi niyatihi dengan hanya niat saja, niat nyaman, hatta yashtariya sehingga membeli siapa man bihi dengan malikin yatin syai'an pada sesuatu. Umpama orang apa namanya mulai niat dagang, punya harta simpanan umpamanya, maka dimulainya adalah ketika mulai belanja itu. Wa mahma qata'a, dan ketika memutus siapa man niyata tijarati pada niat perdagangan, qabla tamamil hauli sebelum sempurnanya tahun, sakotot maka gugur apa zakatu zakat. Jadi kalau kayak Mas Tris mau jualan motor banyak, giliran mau zakat udah saya berhenti nggak jualan ini, tak pakai sendiri aja semuanya. Lah setelah hilang haulnya itu mulai lagi niat lagi. Itu yang model begitu katanya nanti nggak masuk neraka, enggak. Dilebok notong tongnya yang masuk neraka. Wal aula, adapun yang lebih utama itu antu ada, sekiranya tetap ditunaikan apa zakatul tilka sanati, zakat tahun itu walaupun dia berhenti. Kayak Mas Tri tadi mulai 1 Januari, giliran apa nama November akhir niat berhenti. Nah, niat meskipun niat berhenti ini sebetulnya dia itu apa namanya tidak wajib zakat. Ya, kurang sebulan toh. Nggih, mulai Januari sampai akhir November kan juga Desember toh. Berhenti. Nah, berarti kan tidak wajib sebetulnya. Tidak wajib. Nah, tapi kalau menurut kitab ini sebaiknya tetap dibayar.